Advent berasal dari bahasa Latin Adventus yang berarti kedatangan. Pengikut-pengikut Kristus menggunakan istilah Advent untuk menghayati masa penantian kedatangan Tuhan kembali dan mempersiapkan Natal atau datangnya Sang Mesias. Minggu Advent disimbolkan dengan 4 lilin yang terdiri dari 3 lilin ungu dan 1 lilin merah muda. Advent pertama. Minggu Advent pertama ini dilakukan pada hari Minggu keempat sebelum Natal. Advent pertama diisi oleh sikap penantian dan pengharapan atas kedatangan Kristus kembali. Advent kedua. Minggu Advent kedua ini dilakukan pada hari Minggu ketiga sebelum Natal. Advent kedua diisi oleh pertobatan menuju langit baru dan bumi baru bagi segala bangsa, seluruh umat manusia sesuai dengan keadilannya. Advent ketiga. Minggu Advent ketiga ini dilakukan pada hari Minggu kedua sebelum Natal. Minggu ini dikenal dengan nama Minggu Gaudet, yang berarti bersukacitalah. Umat diajak untuk bersukacita menyambut kedatangan Tuhan kembali. Advent keempat. Minggu Advent keempat ini dilakukan pada hari Minggu pertama sebelum Natal. Fokus ibadah pada Advent keempat ini mengarah pada penyambutan akan lahirnya Sang Mesias di Bethlehem. Shalom Christ-like people, mari kita simak Warta Jemaat GKI Manyar minggu ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dengan bersyukur, mari kita hayati kembali kelahiran Kristus dalam ibadah intergenerasi pada malam Natal, Kamis 24 Desember 2020 secara daring. Bersama panggung boneka, kita akan belajar bagaimana kasih mampu merengkuh kerapuhan. Ibadah dapat mulai diakses pada pukul 6 sore. Kami menghimbau Anda untuk menyediakan lilin sejumlah umat yang turut beribadah sebelum kebaktian dimulai, agar dapat menunjang kelangsungan dan kehikmatan ibadah. Selamat mempersiapkan hati dan menyongsong ibadah malam Natal. Kabar sukacita bagi Anda, Christ-like people yang berdomisili di Surabaya, serta memiliki bakat dan minat dalam videografi dan atau video editing. Mari bergabung bersama Komisi Informasi dan Komunikasi. Bersama saling mendukung, belajar, dan bertumbuh dalam pelayanan bidang videografi. Pastikan Anda mendaftarkan diri dengan mengisi form pada tautan yang tertera pada layar sebelum 31 Desember 2020. Jemaat yang terkasih, Majelis Jemaat menghimbau Anda, para anggota CD, agar dengan sukacita dan penuh tanggung jawab, berperan aktif ikut memilih calon penatua periode 2021 hingga 2024. Bersama bersehati, kita mendukung serta mendoakan saudara-saudari kita yang dapat mengemban peran sebagai penatua. Mulai 22 November hingga 20 Desember 2020, pastikan Anda memberikan sumbangsih dengan mengisi formulir pencalonan penatua melalui tautan yang tertera pada layar. Keterangan selengkapnya dapat dibaca pada iwarta. Masa depan gereja adalah tanggung jawab kita bersama. Kabar sukacita bagi Anda, Christ-like people, yang ingin belajar tentang iman Kristen, serta berencana untuk menerima layanan sakramen baptis dewasa, mengaku percaya, atau simpatisan yang berasal dari denominasi lain, dan rindu untuk menjadi anggota GKI, Majelis Jemaat GKI Manyar membuka kelas katekisasi online setiap Selasa pukul 7 malam yang akan berlangsung mulai 19 Januari hingga 25 Mei 2021 melalui aplikasi Zoom. Pastikan Anda mendaftarkan diri sebelum 17 Januari 2021
melalui pengisian form dengan tautan yang tertera pada layar. Bagi jemaat atau simpatisan GKI Manyar yang bergumul dalam proses pembiayaan pendidikan, dapat mendaftarkan diri Anda dalam program Silih Asuh. Pendaftaran gelombang kelima akan berlangsung pada 10 hingga 20 Desember 2020 via WhatsApp chat atau SMS ke nomor 0821 3258 7567. Kami juga mengundang Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang ingin berpartisipasi dalam proses pendanaan Silih Asuh. Keterangan seputar Silih Asuh dapat diakses melalui e-warta dan akun Instagram GKI Manyar. Bersyukur kepada Tuhan yang telah menyertai proses awal sebagaimana diatur dalam tata gereja GKI, dengan mengimani Tuhan akan terus menolong proses selanjutnya. Dan bila segenap anggota CD yang sah dari jemaat setempat sepakat mendukung rencana ini, maka dengan penuh sukacita, Majelis Jemaat GKI Manyar akan melakukan pemanggilan pendeta GKI di dalam diri Penatua Katalia Kurnia Gunawan, sarjana sains dalam ilmu teologi, Certificate in Christian Ministry dengan basis pelayanan GKI Manyar. Mari kita berpartisipasi dengan mendukung dalam doa bagi setiap pihak yang berperan aktif dalam proses ini. Demikian Warta Jemaat GKI Manyar minggu ini. Selamat hari Minggu, selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Kristuslah di dalamku, aku menang bersamanya. Tuhan beri anugerahnya, Tuhan beri kuasanya. Kristuslah Jemaat yang terkasih, hari ini kita memasuki Minggu Advent ketiga, atau yang dikenal sebagai Minggu Sukacita. Lilin Advent yang telah dinyalakan melambangkan sukacita atas kedatangan Kristus yang kita nantikan. Mari kita mempersiapkan diri untuk menyambut Sang Terang itu dengan penuh pengharapan dan sukacita.
Jemaat kekasih Tuhan, ibadah ini diawali dengan keyakinan bahwa pertolongan kita datangnya dari Allah yang mencintai manusia, Sang Mesias yang dinubuatkan untuk memulihkan dunia yang rapuh. Damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, Sang Sumber sukacita, menyertai kita. Damai dan sukacitanya beserta kita. Ya Tuhan, kami menantikan kedatangan-Mu dengan perasaan yang tidak menentu, tegang, cemas, takut, atau bahkan bersikap acuh tak acuh. Alasannya begitu sederhana, yakni karena kami tidak peka terhadap siapa yang akan datang dan apa yang akan terjadi. Itu semua terjadi akibat dari ketidaktaatan dan ketidakpedulian kami kepadamu. Berbagai pengalaman kehidupan telah kami lalui. Kami merasakan bahwa ketika kami berhadapan dengan keterpurukan dan kegagalan, kami menjadi tidak berdaya. Kami hanya terdiam di dalam kesesakan hati kami. Di dalam berbagai persoalan tersebut, hanya pertobatan yang menjadi jawaban. Yang Allah mau hanyalah hati yang sungguh-sungguh hancur dan kerinduan yang amat sangat untuk berbalik dari keberdosaan kita. Mari kita menaikkan doa pengakuan dosa kita. Ya Allah, ampunilah kami ketika kenyataan hidup yang pahit seringkali membuat kami gagal dan menyerah untuk menantikan kedatangan Kristus dengan setia. Ampunilah kami ketika kami memberikan ruang bagi keinginan hati kami untuk bertumbuh subur. Sementara di sisi yang lain kami menutup hati kami bagi suara Allah yang menuntun kami. Kami memohon rahmatilah kami, agar kami dapat melihat terang-Mu yang bercahaya di dalam kegelapan itu. Mampukanlah kami untuk hidup di dalamnya, dan memancarkan terang itu melalui setiap kata dan karya kami. Dalam Kristus Yesus. Amin.
Jemaat kasih Tuhan, sebelum kita memasuki pelayanan firman, mari bersama kita kembali datang di dalam doa. Kita mohon pertolongan Roh Kudus yang memampukan kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Sang Sumber terang dalam hati kami, kini tiba saatnya kami mendengar dan merenungkan sabda-Mu yang kudus. Kami percaya bahwa firman-Mu adalah satu-satunya kebenaran dalam kehidupan kami. Kebenaran yang menuntun kami untuk senantiasa berjalan di dalam terang Kristus. Kebenaran yang menuntun kami untuk senantiasa setia menantikan kedatangan Kristus kembali di dalam hidup yang berbuah-buah lebat. Kami memohon kuasa Roh Kudus yang memampukan kami di tengah segala keterbatasan kami, untuk kami boleh memahami apa yang tertulis di dalam kitab suci, dan biarlah setiap mutiara-mutiara rohani yang kami temukan dari perenungan sabda Tuhan boleh tertanam di dalam hati kami, bertumbuh dan berbuah lebat, agar kehidupan kami senantiasa mencerminkan citra Kristus. Bersabdalah kepada kami, ya Tuhan Yesus Kristus, karena kami siap untuk mendengarkannya. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan pertama menurut Yesaya 61 ayat 1 sampai dengan 4, dilanjutkan ayat 8 sampai dengan 11. Kabar selamat kepada Sion. Roh Tuhan Allah ada padaku. Oleh karena Tuhan telah mengurapi aku, Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan, dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Allah kita, untuk menghibur semua orang berkabung, untuk mengaruniakan kepada mereka perhiasan kepala ganti abu, minyak untuk pesta ganti kain kabung, nyanyian puji-pujian ganti semangat yang pudar, supaya orang menyebutkan mereka pohon terbatin kebenaran, tanaman Tuhan, untuk memperlihatkan keagungannya. Mereka akan membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad dan akan mendirikan kembali tempat-tempat yang sejak dahulu menjadi sunyi. Mereka akan membaharui kota-kota yang runtuh, tempat-tempat yang telah turun-temurun menjadi sunyi. Kita lanjutkan ayat 8-11. Sebab aku, Tuhan, mencintai hukum dan membenci perampasan dan kecurangan. Aku akan memberi upahmu dengan tepat dan akan mengikat perjanjian abadi dengan kamu. Keturunanmu akan terkenal di antara bangsa-bangsa dan anak cucumu di tengah-tengah suku-suku bangsa, sehingga semua orang yang melihat mereka akan mengakui bahwa mereka adalah keturunan yang diberkati Tuhan. Aku bersukaria di dalam Tuhan. Jiwaku bersorak-sorai di dalam Allahku, sebab Ia mengenakan pakaian keselamatan kepadaku dan menyelubungi aku dengan jubah kebenaran, seperti pengantin laki-laki yang mengenakan perhiasan kepala dan seperti pengantin perempuan yang memakai perhiasannya. Sebab seperti bumi memancarkan tumbuh-tumbuhan dan seperti kebun menumbuhkan benih yang ditaburkan, demikianlah Tuhan Allah akan menumbuhkan kebenaran dan puji-pujian di depan semua bangsa-bangsa. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan sudah melakukan bagi kita perkara besar, maka kita pun bersukalah, ya bersukacitalah. Tuhan sudah melakukan bagi kita perkara besar, maka kita pun bersukalah, ya bersukacitalah. Waktu Tuhan pulihkan keadaan umat-Nya, kita bagai orang sedang bermimpi. Waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa, lidah kita penuh sorak memuji. Tuhan sudah melakukan bagi kita perkara besar,
bersukacitalah. Pulihkanlah ya Tuhan keadaan kami yang sekarang bagai sungai yang kering. Pulihkanlah hidup kami dan segarkan kembali bagai batang air di tanah Negev. Tuhan sudah melakukan bagi kita perkara besar, maka kita pun bersukalah, ya bersukacitalah. Yang menabur dengan cucuran air mata dan menuai dengan sorak-sorai, yang berjalan dalam tangis sambil taburkan benih dan bersorak bawa pulang berkasnya. Tuhan sudah melakukan bagi kita perkara besar, maka kita pun bersukalah, ya bersukacitalah. Inilah Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Yohanes 1 ayat 6 sampai dengan 8, dilanjutkan ayat 19 sampai dengan 28. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Kita lanjutkan ayat 19 sampai dengan 28. Kesaksian Yohanes tentang dirinya sendiri. Dan inilah kesaksian Yohanes ketika orang Yahudi dari Yerusalem mengutus beberapa imam dan orang-orang Lewi kepadanya untuk menanyakan dia, "Siapakah engkau?" Ia mengaku dan tidak berdusta, katanya, "Aku bukan Mesias." Lalu mereka bertanya kepadanya, "Kalau begitu, siapakah engkau? Elia?" Dan ia menjawab, "Bukan." "Engkaukah nabi yang akan datang?" Dan ia menjawab, "Bukan." Maka kata mereka kepadanya, "Siapakah engkau? Sebab kami harus memberi jawab kepada mereka yang mengutus kami. Apakah katamu tentang dirimu sendiri?" Jawabnya, "Akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Luruskanlah jalan Tuhan, seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya." Dan di antara orang-orang yang diutus itu, ada beberapa orang Farisi. Mereka bertanya kepadanya, katanya, "Mengapakah engkau membaptis jikalau engkau bukan Mesias, bukan Elia, dan bukan Nabi yang akan datang?" Yohanes menjawab mereka, katanya, "Aku membaptis dengan air, tetapi di tengah-tengah kamu berdiri dia yang tidak kamu kenal, yaitu dia yang datang kemudian daripadaku. Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak." Hal itu terjadi di Betania yang di seberang sungai Yordan, di mana Yohanes membaptis. Jemaat kekasih Tuhan, demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Allah, yang memeliharanya dengan setia dan melakukannya dalam kehidupan. Maranatha. Maranatha, Maranatha, Maranatha. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, berdasarkan tahun liturgi di dalam tradisi Gereja Barat, Minggu Advent ketiga itu disebut sebagai Minggu Gaudete di dalam bahasa Latin, yang artinya adalah sukacita. Nah, saudara, mengapa disebut dengan Minggu Sukacita? Karena di tengah rangkaian minggu-minggu Advent yang pada umumnya mengajak kita untuk prihatin, pada umumnya mengajak kita untuk mawas diri itu, gereja memberikan semacam jeda sejenak di tengah-tengah untuk bersukacita karena perayaan kedatangan Yesus Kristus itu sudah semakin dekat dengan kita. Nah, saudara, kemudian sukacita itu dilambangkan melalui warna liturgi yang agak berbeda memang
dibanding minggu-minggu Advent lainnya, yaitu warna merah muda. Anda bisa melihat di dalam melalui lilin Advent yang sudah dinyalakan tadi. Nah, saudaraku, berbicara tentang sukacita, pertanyaannya, apa sih yang biasanya mendatangkan sukacita di dalam kehidupan manusia? Hal apa saja yang biasanya mendatangkan sukacita di dalam kehidupan saudara dan saya? Ini pertanyaan yang harus kita refleksikan pada saat ini. Sekitar tahun 1943, ada seorang psikolog besar, mungkin Anda juga sering mendengar namanya. Beliau bernama Abraham Maslow. Dan tahun 1943, saudara, beliau pernah menulis sebuah karya ilmiah yang diberi judul A Theory of Human Motivation. Teori dari motivasi manusia, kurang lebih begitu terjemahannya. Nah, ini menjadi sebuah teori yang kemudian hari menjadi sangat terkenal sekali, dan rasanya banyak sekali dikutip teori ini sampai kepada hari ini. Dan di dalam teorinya itu, saudara, Maslow mengatakan bahwa setidaknya ada 5 kebutuhan dasar manusia yang bersifat hierarkis. Ya, jadi ada 5 kebutuhan dasar manusia yang sifatnya hierarkis atau bertingkat, kurang lebih begitu ya. Kalau di dalam bahasa yang lain, teorinya seringkali disebut dengan istilah piramida Maslow. Jadi bertingkat, bentuknya seperti piramida, ada kebutuhan yang paling dasar, kemudian hierarkis bertingkat 1, 2, 3, 4, yang 5 itu adalah kebutuhan yang paling tinggi, ya, itu ada di puncak piramida. Nah, Abraham Maslow mengatakan, kalau kelima kebutuhan ini, mulai dari yang paling rendah sampai yang paling tinggi, kalau kelimanya sudah terpenuhi dengan baik, maka pada saat itulah manusia baru dapat menemukan motivasi untuk hidup. Nah, kurang lebih seperti itulah teori yang terkenal ini mengatakan. Nah, 5 kebutuhan dasar, mulai dari yang paling rendah sampai yang paling tinggi ini kurang lebih begini, saudara. Saya akan coba bacakan ya, saya akan jelaskan. Urutannya 1 sampai 5 ini mulai dari yang paling dasar sampai yang paling tinggi, kurang lebih begitu. Yang pertama adalah kebutuhan fisiologis, kata Maslow. Apa itu kebutuhan fisiologis? Yang semua orang pasti butuhkan. Makanan, minuman, tidur, ya, istirahat, pakaian, dan lain sebagainya. Yang pertama, itu yang paling dasar. Nah, kalau naik lagi di atasnya ada kebutuhan akan rasa aman, katanya. Apa itu? Tempat tinggal, misalnya, jaminan kesehatan, jaminan masa depan, dan lain sebagainya. Nah, kalau naik lagi tingkatnya, saudara, ada yang disebut sebagai kebutuhan akan cinta dan penerimaan. Contohnya apa? Keluarga, ya, atau komunitas di mana seseorang itu merasa dicintai, seseorang merasa memiliki, seseorang merasa dimiliki, dan lain sebagainya. Itu nomor 3. Kalau naik lagi tingkatannya, maka Maslow menyebut ada kebutuhan akan penghargaan. Apa contohnya? Seseorang butuh diapresiasi atas prestasinya, atas pencapaian-pencapaiannya. Seseorang butuh diakui atas hasil kerja kerasnya. Seseorang juga terkadang memerlukan penghormatan, penghargaan dari orang lain. Kebutuhan akan penghargaan. Lalu yang paling tinggi sering ada di puncak piramida, kebutuhan dasar yang nomor 5, yang ada di puncak itu adalah kebutuhan aktualisasi diri, kata Maslow. Apa maksudnya? Kemampuan memaksimalkan potensi diri untuk mencapai apapun yang seseorang ingin raih di dalam hidupnya. Aktualisasi diri, itu tahapan yang paling tinggi katanya. Nah, itulah 5 kebutuhan dasar seorang manusia. Kalau kelimanya terpenuhi dengan baik, kata Maslow, maka seseorang akan menemukan motivasi di dalam hidupnya. Itulah yang pada umumnya mendatangkan sukacita dalam hidup manusia. Nah, saudara kekasih Tuhan, yang menarik adalah apa yang dirumuskan dalam teori Maslow tadi seolah-olah dicungkir balikkan begitu rupa ketika kita melihat narasi kehidupan Yohanes Pembaptis yang sudah kita gumuli di dalam
dua minggu Advent yang terakhir, minggu Advent yang kedua, dan hari ini kita membaca di dalam versi Injil Yohanes di minggu Advent yang ketiga. Saya mengajak kita bersama melihat mengapa sukacita menurut ukuran hidup Yohanes Pembaptis ini adalah sukacita yang tidak biasa. Sukacita yang tidak biasa, yang biasanya menjadi ukuran banyak orang pada umumnya. Nah, kita akan masih kita akan menggunakan kacamata teori Maslow tadi untuk melihat ini, saudara. Yang pertama, saudara, kebutuhan fisiologis yang paling dasar tadi ya. Kalau Anda melihat di dalam Injil Matius dan Markus, saudara, di dua Injil sinoptik ini dikatakan bahwa Yohanes itu memakan belalang dan madu hutan, katanya gitu. Nah, memang, saudara, makanan itu bukan makanan yang sama sekali aneh atau sembarangan, tidak juga memang. Tetapi menu itu juga tidak terlalu lazim sebetulnya, bahkan pada zamannya. Ada penafsir Alkitab yang mengatakan bahwa belalang itu bukan serangga, gitu ya. Kalau kita biasanya membahas belalang, itu belalang adalah serangga. Tapi ada alternatif tafsiran mengatakan belalang itu bukan serangga. Lalu apa belalang itu? Oh, belalang itu adalah tanaman sejenis edamame katanya. Ada yang disebut sebagai tanaman belalang di sekitaran Palestina. Atau nama lainnya itu adalah biji karob katanya. Ya oke lah, kita bisa pakai tafsiran ini. Tetapi saudara, tetap saja menu itu boleh dikatakan agak tidak biasa kalau dibandingkan dengan menu makanan utama pada zaman Yesus. Roti, misalnya, ikan, anggur, ya, dan lain sebagainya. Tetap saja tidak terlalu biasa. Yang kedua, saudara, masih kebutuhan fisiologis. Pakaian yang dipakai juga bukan pakaian dari kain lenan, bukan pakaian dari jubah, dari sutra yang halus, tidak. Tetapi Alkitab mengatakan jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, katanya begitu. Nah, lalu ada penafsir yang mengatakan, ya memang kalau gaya berpakaiannya seorang nabi pada zaman itu begitu. Ya, bahkan tradisi itu sudah ada sejak zamannya Nabi Elia katanya. Tetapi alternatif tafsiran lain mengatakan bahwa pakaian Yohanes Pembaptis itu bukan pakaian khas seorang nabi. Kenapa kok begitu? Karena pada waktu itu Yohanes belum secara resmi disebut sebagai seorang nabi. Belum. Jadi pakaian itu tidak sama dengan pakaian seorang nabi. Lalu beberapa tafsiran mengatakan bahwa pakaian yang digunakan Yohanes Pembaptis itu malah cenderung seperti pakaian orang-orang miskin di negara-negara Syria dan Arab. Di masa-masa itu. Jadi ciri khasnya itu adalah jubah yang kasar gitu ya. Memang kasar tetapi dia kuat dan tahan lama. Jadi terbuatnya dari kombinasi antara bulu unta dan kain wol ya, yang kemudian diikatkan pada pinggang dengan ikat pinggang kulit. Pakaian itu kuat dan tahan lama gitu ya. Jadi ya memang mungkin masuk akal juga saudara kalau ini gaya berpakaian ini disebut sebagai gaya berpakaian orang miskin gitu kan. Mungkin sengaja bikin pakaian yang kuat dan tahan lama supaya tidak perlu sering-sering membuat baju yang banyak-banyak gitu kan. Ya bolehlah ini kita pakai. Lalu yang kedua adalah kebutuhan akan rasa aman. Nah, ini menarik ya saudara. Kalau Anda melihat dalam Lukas 1 ayat 80, di sana dikatakan bahwa Yohanes Pembaptis tinggal di padang gurun Yudea. Tinggal di padang gurun Yudea yang jauh pasti itu dari wilayah perkotaan. Oleh sebab itu kita juga bisa menduga bahwa tinggalnya pun pasti bukan di rumah yang teduh dan nyaman seperti di wilayah perkotaan pada umumnya. Kalau Anda melihat dalam perjanjian lama, Yesaya 40 sendiri juga menubuatkan dan di sana menggambarkan sosok Yohanes Pembaptis sebagai seorang naturalis murni. Dia sangat dekat dengan alam. Kalau sekarang mungkin gambarannya seperti mapala gitu saudara ya. Seperti mahasiswa-mahasiswa pecinta alam atau komunitas-komunitas pecinta alam yang tipe spiritualitasnya itu seorang naturalis murni. Nah, padahal kita tahu bagi kebanyakan orang tinggal di alam terbuka itu sering dianggap sebagai sesuatu yang ekstrem dan berbahaya gitu kan. Apalagi buat kita, buat saudara dan saya, kita ini orang-orang yang terbiasa tinggal di wilayah perkotaan. Ya, tidak semua orang terbiasa tinggal di wilayah alam yang terbuka. Saudara, di Inggris dan Amerika itu ada sebuah program TV, acara TV yang sangat terkenal sekali. Mungkin saudara pernah lihat, pernah akses di YouTube juga banyak ya. Namanya itu Bear Grylls, saudara. Ini nama dari tokohnya di sana, tokoh utamanya Bear Grylls. Jadi ini sangat populer sekali di Inggris dan Amerika. Nah, tema dari acara TV ini adalah tentang survival, tentang pertahanan diri di alam liar.
Jadi Bear Grylls ini melakukan hal-hal yang buat banyak orang tuh nggak biasa. Dia ke kutub utara, ya, diterjunkan di kutub utara sendirian tanpa membawa pakaian, ditelanjang, saudara. Dan dia harus berburu hewan, lalu menguliti hewan itu lalu dipakai untuk pakaian. Bulunya, kulitnya. Gitu. Lalu dia makan organ dalam hewan, dia makan darah ular, makan tumbuhan liar dan seterusnya. Nah, acara ini jadi laris banget, saudara. Orang-orang jadi suka nonton acara TV seperti ini. Kenapa? Ya karena kita sadar. Karena mereka sadar bahwa mereka sendiri tidak bisa melakukan apa yang dilakukan oleh Bear Grylls itu. Jadi mereka tertarik sekali untuk melihat kok bisa ada orang yang bisa hidup dengan cara seperti itu. Ya itulah, saudara. Lalu yang ketiga, kebutuhan akan cinta dan penerimaan. Nah, jangankan keluarga atau komunitas. Yohanes Pembaptis itu bahkan dikatakan tinggal seorang diri di padang gurun Yudea. Yohanes berseru-seru dari tempat yang sepi, dari tempat yang sunyi. Padang gurun. Kalau Anda ingat, salah satu simbol liturgis dalam perayaan Yom Kippur, dalam tradisi Yahudi, itu adalah seekor domba yang dikebiri, gitu kan? Setelah dikebiri, lalu dia dilepaskan di padang gurun. Itu Yom Kippur. Jadi domba kebiri itu adalah lambang dari dosanya umat yang sudah dibuang jauh-jauh. Dikebiri dulu, lalu dibuang ke padang gurun. Jadi dosa umat itu dibuang jauh-jauh ke sana. Jadi Anda bayangkan, saudara ya, salah satu image padang gurun itu adalah tempat sampahnya dosa loh. Pada waktu itu. Nah, lalu pertanyaannya, siapa orang yang mau tinggal di sana? Kecuali Yohanes Pembaptis ya. Dan mungkin juga pada waktu itu beberapa kelompok atau kaum Esseni yang memang hidupnya diabdikan untuk menyepi dan meneliti kitab suci pada waktu itu. Tapi secara umum nggak ada yang mau tinggal di sana. Tapi saudara, ya memang begitulah ciri orang yang nyentrik gitu ya. Kalau saya bilang Yohanes Pembaptis ini adalah orang yang nyentrik. Nyentrik itu apa, saudara? Nyentrik itu berasal dari kata eksentrik gitu kan ya. X itu artinya keluar, sentrik atau sentris itu artinya pusat. Jadi keluar dari pusat. Jadi orang yang nyentrik itu ciri-cirinya di saat orang pada umumnya bergerak dari pinggiran menuju ke pusat, ya, di saat orang-orang pada umumnya bergerak menuju atau mengikuti tren zaman tertentu, nah orang-orang yang nyentrik itu sebaliknya. Dia justru berjalan menjauh dari pusat. Dia bergerak menjauhi tren zaman yang banyak dikejar oleh orang, dan dia malah berjalan menuju ke pinggiran yang sepi dan ditinggalkan. Nah, itu orang-orang nyentrik, saudara. Ya, jadi pikiran orang yang nyentrik itu sering tidak bisa dimengerti oleh banyak orang. Itu sebabnya orang-orang nyentrik, saudara, itu biasanya selalu dianggap aneh. Ya. Orang yang nyentrik, orang yang eksentrik itu selalu dianggap sebagai orang-orang yang paling kesepian. Tidak bisa dimengerti pikirannya. Nah, saya ingat nih, saudara, saat fragmen, saya lupa persisnya ya, fragmen Advent tahun lalu atau 2 tahun lalu, gitu. Saya agak lupa dalam sebuah fragmen ibadah, rekan kita, ya, Jeko Ryan, nah ini yang hari ini juga membuat liturgi ini, saudara ya. Saya ingat sekali dia sempat memerankan tokoh Yohanes Pembaptis, ya. Lalu setelah didandani begitu, pakai wig dan segala macam, saya kaget lihat dia di konsistori, saudara. Saya sempat dengan nada sedikit berseloroh gitu, saya mengatakan, Jack, kok dandananmu malah lebih mirip orang edan daripada Yohanes Pembaptis, saya bilang gitu. Oh, malah lebih mirip orang gila ini. Tentu dengan nada bercanda. Tapi ya memang begitulah kan, karakter Yohanes Pembaptis biasanya digambarkan. Yohanes Pembaptis dengan sadar menempuh jalan yang sepi dan jalan yang tidak biasa. Demi apa, saudara? Demi sebuah nilai kebenaran yang dia yakini. Oh, saudara, ini tipe orang yang sangat langka sekali kita temukan hari-hari ini. Langka sekali. Yang keempat, kebutuhan akan penghargaan dan pengakuan. Apakah itu juga didapatkan oleh Yohanes Pembaptis? Oh, saudara, jangankan diapresiasi, jangankan diakui. Di dalam bacaan kita hari ini, Yohanes Pembaptis itu bahkan diinterogasi oleh para utusan dari Yerusalem, gitu kan. Diinterogasi, saudara. Mereka mengorek-ngorek Yohanes karena yang dilakukan oleh Yohanes itu rupanya sudah menimbulkan kegaduhan.
di seputaran Yudea dan Yerusalem pada waktu itu. Jadi jangankan diapresiasi, saudara, diinterogasi malah iya. Yang kelima, saudara, kebutuhan akan aktualisasi diri. Nah, ini menarik. Setelah semua jerih lelah yang dilakukan Yohanes Pembaptis selama bertahun-tahun di padang gurun, pada akhirnya toh dia harus tetap mengatakan bahwa saya bukan terang itu. Saya bukan Mesias yang kalian tunggu itu. Jadi jangankan mengaktualisasi diri. Setelah semua kerja kerasnya dia harus mengatakan, saya bukan dia yang kamu cari. Bukan Mesias yang kamu nantikan. Saudaraku, bagi saya ini bagian yang paling menarik dari bacaan kita hari ini. Nah, saudara, ketika menyiapkan khotbah ini dan membaca bagian ini, saudara, saya tiba-tiba teringat ya, akhir-akhir ini kan banyak sekali fenomena-fenomena menarik yang kita lihat di media-media sosial. Kalau Anda main YouTube, Anda main Instagram dan lain sebagainya, ini banyak fenomena yang aneh-aneh lah, saudara ya, menarik juga. Ada orang yang wajahnya mirip artis, wah, keren banget, saudara. Dia yang tadinya bukan siapa-siapa, wajahnya mirip dengan salah satu artis besar. Lalu mendadak tenar, gitu kan. Namanya juga diubah begitu rupa, menyerupai artis itu. Lalu terkenal sekali sampai dibiayai kuliah, gitu kan, dan lain sebagainya. Ada orang yang juga tidak mirip, rela memirip-miripkan diri dengan orang yang terkenal. Gaya bicaranya dirubah, ya, profilnya dirubah, dan lain sebagainya. Tujuannya apa? Supaya bisa mendapatkan kemudahan dalam mencari rezeki. Ya, macam-macam lah motivasinya. Memang tidak semuanya buruk, saudara. Tetapi itulah yang kita lihat fenomenanya. Nah, semuanya itu dilakukan demi mengejar apa yang disebut dengan aktualisasi diri. Oh, saudara, tetapi Yohanes Pembaptis ini sama sekali berbeda. Berbeda sekali. Ada dua hal yang perlu kita pahami, yang saya mau ajak kita semua melihat pada saat ini. Yang pertama, saudara, di dalam tradisi perjanjian lama, itu ada kepercayaan bahwa Nabi Elia yang sudah diangkat naik ke sorga, kalau Anda membaca dalam 2 Raja-Raja pasal 2 itu ya, narasinya bisa Anda lihat di sana. Ada kepercayaan bahwa Nabi Elia yang sudah terangkat ke sorga itu akan datang kembali. Nah, kalau Anda bandingkan misalnya dalam Maleakhi 4 ayat ke-5, di sana dikatakan bahwa kalau Elia itu sudah datang kembali, nah maka itu artinya kedatangan Mesias dan akhir zaman itu akan segera terjadi. Jadi diawali dengan kedatangan Elia itu. Nah, persoalannya orang-orang menyangka bahwa Yohanes Pembaptis ini adalah Elia yang sudah datang kembali. Lah kenapa kok begitu? Karena mirip. Gaya berpakaiannya mirip seperti seperti Elia gitu, saudara. Kalau Anda mau melihat dalam 2 Raja-Raja 1 ayat ke-8 gitu ya. Gaya berpakaiannya mirip. Orang menyangka dia Elia. Maka orang bertanya, apakah engkau Elia itu? Jadi saudara bayangkan ya, umat yang sedang dijajah, sengsara, ditindas oleh pemerintahan Romawi. Umat yang sudah berabad-abad sudah tidak pernah lagi dengar suara Tuhan. Tidak pernah lagi dengar seruan para nabi. Tiba-tiba saja melihat orang yang mirip dengan Elia. Jadi wajar saja sebetulnya saudara kalau mereka berpikir, apa yang ada dalam hati mereka kira-kira ketika melihat Yohanes Pembaptis yang mirip Elia. Akhirnya gitu saudara, lega. Penderitaan selesai. Akhir zaman segera datang. Tugas di dunia selesai, tidak perlu repot-repot lagi. Sekarang saatnya kita tinggal menikmati hidup dan seterusnya dan seterusnya. Oh saudara, terhadap pandangan ini Yohanes mengatakan tidak. Aku bukan Elia. Aku juga bukan nabi yang datang untuk mengingatkan bahwa akhir zaman akan segera terjadi. Tidak, bukan itu. Tetapi dikatakan, aku adalah suara yang berseru-seru di padang gurun untuk memberi kesaksian tentang terang yang hadir di dalam dunia. Sebenarnya salah satu ciri Injil Yohanes ketika dia menceritakan narasi Yohanes Pembaptis. Kalau Anda melihat di dalam Injil Sinoptik yang lain, Yohanes Pembaptis itu disebut sebagai John the Baptist. Yohanes Pembaptis. Tetapi kalau dalam Injil Yohanes, saudara, yang ditekankan adalah John the Witness. Yohanes yang
mempersaksikan, menyaksikan tentang sang terang itu. Nah, dia mengatakan, aku bukan Elia. Aku bukan nabi yang kamu tunggu-tunggu untuk mengingatkan bahwa akhir zaman segera datang. Bukan. Aku suara yang berseru-seru, memberi kesaksian tentang terang yang hadir dalam dunia itu. Jadi saudara, dengan perkataan lain, Yohanes Pembaptis dengan tegas menolak untuk memenuhi ekspektasi banyak orang yang salah kaprah itu. Tidak dibenarkan. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara, orang-orang juga menyangka bahwa Yohanes Pembaptis itu adalah Mesias yang akan datang. Jadi kita sama-sama tahu, Bapak Ibu Saudara, ya, bahwa orang-orang Yahudi pada masa itu sedikit banyak itu mereka dipengaruhi oleh gagasan-gagasan, oleh alam pemikiran kelompok Seloti. Jadi kalau Anda pernah dengar ya, orang-orang Selot ini, kelompok Seloti ini nama lainnya adalah Sikari kalau Anda pernah dengar. Jadi mereka ini adalah kelompok budak yang sangat militan sekali. Mereka ini ingin menghadirkan kerajaan Allah secara politis dengan cara menghancurkan pemerintahan Romawi. Nah, mereka ini yakin betul bahwa Mesias yang akan datang itu akan memainkan peran sebagai penguasa secara politis ini. Nah, saudara, terhadap pemikiran seperti ini, Yohanes Pembaptis lagi-lagi mengatakan tidak. Tidak seperti itu konsepnya, keliru. Aku bukan Mesias seperti yang kalian harapkan itu. Aku bukanlah dia. Tetapi Yohanes mengatakan apa, saudara? Terang itu bukan baru akan datang nanti di akhir zaman. Tidak. Dia sudah datang di sini dan saat ini. Oleh sebab itu dikatakan, luruskanlah jalan bagi Tuhan. Jangan melarikan diri dari penderitaan di dunia. Tetapi sebaliknya, Yohanes menyerukan di dalam Injil-Injil sinoptik dicatat, bertobatlah, baharuilah dirimu, baharuilah imanmu, karena memang untuk tujuan itulah sang terang itu datang. Untuk apa sang terang itu datang? Untuk memulihkan keadaan umat yang kering jiwanya. Kalau di dalam Mazmur 126, saudara, yang tadi bersama-sama kita nyanyikan, jadi Mazmur antar bacaan hari ini, dikatakan bahwa keadaan umat itu seperti batang air yang kering di tanah Negeb. Nah, itulah situasi umat Israel pada waktu itu, saudara. Sang terang itu datang untuk memulihkan keadaan umat yang kering jiwanya, kering imannya, kering spiritualitasnya. Pandangan-pandangan mereka yang keliru dikoreksi oleh Yohanes Pembaptis. Nah, saudaraku, apa yang dapat kita refleksikan bersama dari sini? Saudara, kita belajar bahwa Yohanes Pembaptis itu tidak pernah berusaha untuk menjadi orang yang terkenal. Oh, tidak. Dia tidak pernah berusaha menjadi orang yang terkenal, yang famous. Seperti kebanyakan orang di masa kini yang ingin viral dengan cara apapun. Dia tidak pernah melakukan itu. Dia tidak pernah berusaha supaya dirinya disukai banyak orang, tidak. Dia tidak pernah berusaha untuk menyenangkan hati semua orang dengan kata-kata yang ingin mereka dengar, tidak. Yohanes Pembaptis hanya melakukan satu hal ini. Dia bersaksi dan dia mengatakan tentang apa yang benar. Yohanes Pembaptis melakukan apa yang seharusnya menjadi tugasnya dengan setia. Dia melakukannya dengan jujur. Dia melakukannya dengan benar. Dan hal itu sudah cukup buat dia. Itulah yang menjadi sumber sukacita bagi Yohanes Pembaptis. Nah, saudaraku, pertanyaan bagi kita, beranikah Anda dan saya mengambil jalan yang sepi seperti yang diambil oleh Yohanes Pembaptis itu? Oh, saudaraku, sukacita itu tidak selalu sama dengan kegembiraan, ya, saudara. Sukacita itu tidak selalu sama dengan kegembiraan. Kegembiraan itu seringkali ditentukan oleh apa yang ada di luar diri kita. Contohnya apa, saudara? Anda gembira kalau Anda diberi surprise ketika Anda ulang tahun, misalnya. Anda gembira kalau Anda diberi hadiah yang mahal. Kita gembira kalau kita bisa jalan-jalan ke luar negeri. Dan seterusnya, dan seterusnya. Itu gembira. Gembira seringkali ditentukan oleh situasi eksternal yang terjadi di luar diri kita.
Oh saudara, tetapi sukacita itu tidak sama. Kenapa tidak sama? Karena sukacita bukanlah buatan tangan manusia. Sekali lagi saudara, sukacita itu bukan buatan tangan manusia. Anda tidak bisa membeli sukacita itu dengan uang, dengan prestasi, dengan pencapaian kita. Tidak bisa saudara. Kenapa begitu? Karena sukacita sama sekali tidak dipengaruhi oleh apa yang terjadi di luar diri kita. Dan ini dibuktikan oleh Yohanes Pembaptis sendiri. Dia yang hidupnya sesepi dan sesunyi itu pun, ternyata saudara, dia tetap dapat menjadi contoh dan teladan dari sukacita hidup yang Kristiani. Jadi saudara, apa itu sukacita? Sekali lagi, sukacita itu bukanlah buatan tangan manusia. Sukacita adalah anugerah dari Allah yang diberikan dalam hati saudara dan saya. Sukacita itu diberikan di dalam hati setiap orang yang setia pada panggilan Allah. Setia pada panggilan Allah untuk bersaksi tentang Tuhan, menantikan Dia, setia kepadanya, mempersaksikan Dia di dalam setiap perkataan dan perbuatannya. Saudaraku, selamat memasuki Minggu Advent yang ketiga. Selamat terus menantikan kedatangan Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Saat hening bagi kita. Marilah kita mengingat pengakuan pada baptisan kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Pada tanggal 1 Januari 2021 kita akan merayakan perjamuan kudus. Perjamuan akan dilaksanakan di gedung gereja dengan mengikut sertakan juga umat yang ada di rumah dan di tempat masing-masing yang belum dapat hadir karena protokol kesehatan. Untuk menyambut perayaan itu, mari kita mempersiapkan diri dengan memeriksa diri kita masing-masing. Pada perjamuan terakhir, Kristus meminta kita untuk merayakan perjamuan kudus, untuk mengenangnya. Mengenang Kristus berarti mengalami kehadirannya dalam hidup sesehari dan menyadari bahwa Kristus telah berkorban demi keselamatan kita.
Sudahkah saudara hidup dalam persekutuan yang akrab dengan Yesus, sehingga saudara mengalami kasih, kuasa, dan kebenarannya? Yakinkah saudara bahwa Kristus telah mengorbankan hidupnya demi keselamatan saudara? Pada perjamuan terakhir, Kristus memecah roti dan mengangkat cawan, lalu membagikannya pada murid-muridnya. Ketika menerima roti dan air anggur, simbol tubuh dan darah Yesus, kita dipersatukan dengan Kristus. Yesus menjadi kepala, sedang kita adalah tubuhnya. Sudahkah saudara menjadikan Yesus sebagai kepala, pemimpin saudara dalam hidup pribadi, keluarga, gereja, dan masyarakat? Sudahkah saudara hidup dalam kasih dengan saudara seiman yang adalah sesama anggota tubuh Kristus? Dengan makan roti dan minum air anggur, kita dipersatukan dalam kematian dan kebangkitan Kristus. Ini berarti kita perlu menyangkal diri, memikul salib, dan mengikut Kristus. Menyangkal diri berarti rela berkorban demi Tuhan dan sesama. Sudahkah saudara rela berkorban bagi sesama? Sudahkah kehidupan saudara menjadi berkat bagi sesama, peduli pada sesama, berani menyuarakan kebenaran dan keadilan, serta berjuang menciptakan damai sejahtera? Kiranya Roh Kudus menolong kita dalam mempersiapkan diri merayakan perjamuan kudus bersama-sama pada ibadah Tahun Baru 1 Januari 2021 yang akan ditayangkan secara daring. Hanya satu kali pada kebaktian pukul 9 waktu Indonesia Barat. Saudara, mari bersama kita menaikkan doa-doa syafaat kita. Ya Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini kami rindu menaikkan syafaat kami. Kami memohon agar Engkau memulihkan setiap insan yang saat ini tengah terbaring lemah. Mereka yang ada di ruang-ruang isolasi, baik di rumah mereka maupun di rumah sakit. Sesungguhnya ketika kami menyadari betapa rapuhnya kami sebagai manusia, pada saat itulah kami dimampukan untuk melihat pengharapan yang tersedia melalui Sang Terang yang telah hadir ke dalam dunia, melalui Yesus Kristus Sang sumber pengharapan kami. Kami juga memohon rahmat-Mu bagi setiap pejuang kemanusiaan yang terus berjuang untuk mencegah meluasnya pandemi virus COVID-19. Untuk para tenaga kesehatan yang berjuang bagi kesembuhan pasien yang terinfeksi virus ini. Kami memohon nikmat Tuhan bagi para ilmuwan di seluruh dunia yang juga tengah berjuang untuk menemukan vaksin atau obat yang dapat menyembuhkan atau bahkan mencegah meluasnya pandemi ini. Bersama dengan umat Tuhan di Indonesia, kami memohon hikmat dan kasih karunia Tuhan bagi para pemimpin negeri kami, bagi Presiden, Wakil Presiden, seluruh anggota kabinet, gugus tugas penanganan COVID-19, para pemerintah daerah, dan setiap orang yang berada sebagai garda depan dalam tugas sebagai pengawal dan mengambil kebijakan bagi negeri kami ini. Bersama dengan umat-Mu di seluruh negeri ini, kami juga memohon berkatilah setiap orang yang berjuang, mereka yang berpeluh dan berderai air mata, untuk mendapatkan penghidupan melalui pekerjaan mereka sehari-hari di saat yang tidak mudah ini. Kiranya semua ini mengingatkan kami untuk senantiasa membuka hati dan mengulurkan tangan kami sebagai gereja Tuhan untuk hadir dan melayani mereka. Berikanlah kepada kami kepekaan hati untuk melihat Sang Terang yang hadir di balik setiap keterpurukan, kegelisahan, dan ketakutan kami, agar kami pun dimampukan untuk bangkit dan bersaksi tentang terang itu kepada sesama dan dunia yang diliputi penderitaan ini. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus,
yang telah mengajarkan kepada kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita mengucap syukur atas kebaikannya dengan memberikan persembahan yang dilandaskan pada firman Tuhan. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Aku mau menceritakan segala perbuatan-Mu yang ajaib. Aku mau bersuka cita dan bersukaria karena Engkau bermazmur bagi nama-Mu yang maha tinggi. Mazmur 9 ayat 2-3. Umat dapat memberikan persembahan melalui transfer ke rekening bank GKI Manyar yang tertera di layar, melalui pemindaian atau scan QR Code GKI Manyar, atau mengumpulkan persembahan dalam amplop dan dibawa pada saat kita dapat beribadah kembali di gedung gereja. Jika Anda mengalami kesulitan untuk mengantar persembahan, umat juga dapat menghubungi staf kantor gereja untuk mengatur petugas untuk membantu pengambilan amplop persembahan di rumah masing-masing. Berlimpah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku. Berlimpah sukacita di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Sukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Kasih Tuhan diam di dalamku. Kasih Tuhan diam di dalamku. Mari jemaat sekalian, kita akan membawa persembahan kita di dalam doa. Selamat siang Tuhan, selamat siang ya Bapak. Kami mengucap syukur Tuhan untuk hari ini Tuhan, di mana kami masih masih bisa Tuhan beribadah meskipun secara online. Dan saat ini Tuhan, kami mau membawa Tuhan persembahan kami ke dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan kalau di dalam segala kesulitan yang boleh terjadi Tuhan di dalam kehidupan setiap kami, Engkau masih tetap memelihara kami, dan kami masih boleh selalu melihat Tuhan kasih karunia-Mu Tuhan tetap nyata di dalam kehidupan kami. Kami mengangkat Tuhan persembahan ini, dan kami berdoa memohon Tuhan untuk tangan-tangan yang dipercaya untuk mengelolanya Tuhan. Engkau memberikan hikmat-Mu, Engkau memberikan tanggung jawab dan kepercayaan ya Tuhan, dan juga
Engkau memberikan perlindungan juga Tuhan buat orang-orang yang dipercaya untuk mengelola dan juga untuk mengusahakan Tuhan dari persembahan ini untuk gereja GKI Manyar ini dan untuk pelayanannya ya Tuhan. Kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan. Dan inilah Tuhan doa kami yang hanya kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat Tuhan, karya pemulihan Allah telah dan akan terus terjadi dalam kehidupan ini. Karena itu, pergilah dan wartakanlah hal tersebut dengan terus bergantung pada Sang Terang. Kristus membawa pemulihan dalam hidup kami. Hanya karena anugerah-Nya, kami siap menjadi pewarta sukacita. Tiap jiwaku rengkuh, tiap hatiku sentuh, ku bagikan damai-Nya karena anugerah-Nya. Air mata pun reda oleh sabda kasih-Nya. Tiap duka hilanglah karena anugerah-Nya. Tuhan beri anugerah-Nya, Tuhan beri kuasa-Nya. Kristus dah di dalamku, aku menang bersamanya. Tuhan beri anugerah-Nya, Tuhan beri kuasa-Nya. Kristus dah di dalamku, aku menang bersamanya. Aku menang bersamanya. Aku menang bersamanya. Terimalah berkat Tuhan. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Ibadah telah selesai. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Masa tak dapat direkam, raga tak selalu berdaya. Namun asa selalu ada dalam cinta akan sesama. Rapuh tak berarti jatuh, kita dapat saling merenung.
Kuatkanlah